Aku masih ingat panasnya matahari pagi itu, saat tubuhku berdiri kaku di depan tiang bendera, dan semua mata memandangku seperti aku bukan manusia. Hanya karena belum bayar SPP. Tapi, apakah harga seorang murid semurah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Rani. Siswi kelas 11 jurusan akuntansi di sebuah SMK swasta kecil di Kota Malang, Jawa Timur. Sekolahku tidak besar, tapi disinilah aku menaruh semua harapanku. Tempat di mana aku percaya, jika aku bertahan sedikit lebih lama, mungkin masa depanku bisa berubah. Setiap pagi aku berjalan kaki hampir 2 kilometer menuju sekolah. Jalan yang kulewati berdebu, dengan warung-warung kecil di pinggirnya, dan aroma gorengan yang mengingatkanku pada ibu. Ia biasanya sudah duduk di depan rumah sejak subuh, menata tahu isi dan tempe mendoan di gerobak kecilnya. Kadang aku membantu sebelum berangkat sekolah, walau hanya sebentar, sekadar menyiapkan plastik atau menyalakan kompor. Seragamku mulai lusuh, warna putihnya tidak lagi seputih dulu, dan rok biruku sudah agak pudar di bagian bawah. Tapi aku tetap menyetrikanya setiap malam. Entah kenapa, meski kainnya sudah lemah, aku ingin tetap terlihat rapi di depan teman-temanku. Aku tidak ingin dikasihani, apalagi diremehkan. Pagi itu, seperti biasa, aku tiba di sekolah tepat saat bel pertama berbunyi. Lapangan mulai ramai oleh siswa lain yang bercanda sambil tertawa keras. Aku menunduk menyalami guru piket, lalu menuju kelas. Di papan tulis, sudah tertulis jadwal hari itu. Akuntansi dasar, bahasa Inggris, dan kewirausahaan. Aku suka pelajaran akuntansi. Hitungannya membuatku lupa sejenak dengan kenyataan di luar kelas. Di balik angka dan kolom, aku merasa dunia bisa diatur. Bisa seimbang. Tidak seperti hidupku yang seringkali miring ke satu sisi. Namun siang itu, semua terasa berat. Saat jam istirahat, Bu Sinta, guru wali kelasku, memanggilku ke ruang guru. Wajahnya lembut, tapi aku tahu, panggilan itu bukan untuk hal baik. "Rani, ini surat dari bagian tata usaha," katanya pelan sambil menyerahkan amplop kecil berwarna coklat. Tanganku gemetar. Di bagian depan amplop tertulis, "Surat peringatan ketiga, tunggakan SPP." Aku menelan ludah. 3. Itu berarti sudah 3 bulan aku belum bayar. "Bos, saya akan coba bicarakan sama ibu di rumah," kataku lirih. Bu Sinta menatapku lama, seperti menimbang antara ingin menegur atau sekadar memelukku. "Kamu anak baik, Rani, tapi sekolah juga punya aturan. Ibu harap kamu bisa segera urus ya, sebelum Bu Yuliana tahu." Nama itu membuat dadaku berdebar. Bu Yuliana, guru kedisiplinan yang paling ditakuti di sekolah. Tegas, keras, dan tidak mengenal alasan. Sepanjang sisa jam pelajaran, aku tidak bisa fokus. Kata-kata "sebelum Bu Yuliana tahu" terus terulang di kepalaku. Aku tahu, kalau beliau sudah tahu, maka tidak akan ada ampun. Aku pernah melihat seorang teman disuruh berdiri di depan kelas seharian, hanya karena terlambat bayar uang kegiatan. Aku tidak sanggup membayangkan hal itu terjadi padaku. Sore hari, ketika aku tiba di rumah, ibu masih menjajakan gorengan di depan. Peluhnya menetes, tapi ia tetap tersenyum saat melihatku datang. "Lapar, Enduk?" katanya. Aku hanya menggeleng, lalu duduk di kursi kecil di dekatnya. Aku ingin bicara soal surat itu, tapi lidahku keluh. Bagaimana mungkin aku tega menambah beban pikirannya? Uang hasil jualan saja belum tentu cukup untuk bayar listrik minggu ini. Malamnya, aku menatap surat itu lama-lama di bawah cahaya lampu redup. Amplopnya kusam, tapi isi kalimat di dalamnya menusuk hatiku dalam-dalam. Apabila tidak segera melakukan pelunasan, siswa bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif oleh pihak sekolah. Aku menarik napas panjang. Sanksi administratif? Entah apa maksudnya, tapi aku tahu pasti itu bukan hal baik. Aku menatap langit-langit kamar dan berbisik pelan. "Tuhan, tolong beri aku waktu sedikit lagi." Aku hanya ingin tetap sekolah, dan malam itu aku tidak tahu, doa yang sama akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Pagi berikutnya, aku berangkat ke sekolah dengan langkah berat. Di dalam tas, surat peringatan itu masih kusimpan di antara buku catatan. Setiap kali aku membuka resleting, ujung amplopnya terlihat, seolah mengingatkanku bahwa waktu untuk segera melunasi semakin sempit.
Langit mendung, tapi udara terasa panas. Aku berjalan lebih cepat, berharap bisa sampai sebelum Bu Yuliana tiba di gerbang. Beliau sering berdiri di sana, mengawasi siapapun yang terlambat atau berpenampilan tidak rapi. Aku pernah melihatnya menegur siswa hanya karena sepatunya kotor. Bayangkan kalau ia tahu aku belum bayar SPP, rasanya lututku bisa langsung lemas di tempat. Begitu tiba di kelas, suasana sudah ramai. Temanku, Winda, langsung menyapaku. "Ran, katanya minggu depan ada latihan upacara ya. Kamu daftar ikut paskib enggak?" Aku tersenyum samar. "Kayaknya enggak deh, aku lagi pengen fokus belajar." Padahal sebenarnya bukan itu alasannya. Aku tahu, kegiatan paskibra butuh biaya tambahan untuk seragam dan atribut. Dan aku, bahkan untuk SPP saja belum sanggup. Sepanjang jam pelajaran, pikiranku melayang ke rumah. Bagaimana kalau aku jujur pada ibu? Bagaimana kalau aku bilang saja bahwa sekolah mengancam akan memberi sanksi? Tapi setiap kali aku membayangkan wajah lelahnya yang pulang malam dengan tangan masih bau minyak goreng, hatiku menciut. Aku tidak tega. Saat bel istirahat berbunyi, aku pergi ke toilet dan membuka surat itu lagi. Kertasnya sedikit lecek, tapi aku masih bisa membaca kalimat yang sama dengan semalam. Di bawahnya ada tanda tangan Bu Yuliana. Tanda yang membuat surat itu terasa semakin menakutkan. Entah sejak kapan, aku mulai merasa seperti buronan di sekolahku sendiri. Setiap langkahku terasa diawasi, setiap bisikan terdengar seperti gosip tentang diriku. Katanya si Rani belum bayar SPP 3 bulan ya. Suara itu terdengar dari luar toilet. Aku menahan napas. Kasihan sih, tapi ya salah sendiri. Sekolah itu bayarannya kan wajib. Masa nggak bisa nyicil? Aku tidak tahu siapa yang bicara. Tapi kalimat itu menusuk seperti duri. Aku menatap cermin di depanku. Wajahku pucat, rambutku berantakan. Kenapa harus aku yang malu, bisikku pelan? Padahal aku cuma ingin belajar. Siang harinya, suasana kelas tiba-tiba hening. Pintu terbuka, dan Bu Yuliana masuk. Suara sepatunya terdengar tegas di lantai ubin. Semua siswa serentak duduk tegap. Aku langsung menunduk. Beliau berdiri di depan kelas, tangannya memegang buku absen. "Baik, sebelum pelajaran dimulai, saya mau mengingatkan soal administrasi sekolah," katanya dengan nada dingin. "Bagi yang belum melunasi SPP, segera selesaikan. Jangan sampai nama kalian diumumkan di papan pengumuman." Jantungku berdetak kencang. Aku bisa merasakan wajahku mulai panas. Lalu tiba-tiba matanya menatap ke arahku. "Rani," suaranya tegas. "Kamu sudah bayar SPP bulan ini?" Seluruh kelas menoleh. Aku ingin menjawab, tapi lidahku seperti membatu. Belum, Bu." Suaraku nyaris tak terdengar. Ia meletakkan buku di meja dengan suara keras. "Belum lagi? Ini sudah bulan ketiga, Rani. Jangan biasakan menunda kewajiban." Aku menunduk lebih dalam. "Maaf, Bu. Ibu saya." "Tidak ada alasan." Potongnya cepat. "Kalau orang tuamu tidak bisa bayar, berarti kalian tidak siap sekolah di sini. Sekolah swasta bukan tempat untuk menunggu belas kasihan." Kata-katanya seperti pisau yang menggores pelan. Beberapa teman menatapku dengan wajah iba. Sebagian lain menunduk, pura-pura sibuk menulis. Aku hanya bisa menggigit bibirku, menahan air mata agar tidak jatuh. Pelajaran berlanjut, tapi suara Bu Yuliana terasa jauh. Dunia seolah mengecil. Yang tersisa hanyalah detak jantungku yang berlari cepat, menabrak rasa malu dan takut yang bercampur jadi satu. Begitu bel tanda pulang berbunyi, aku langsung berlari keluar kelas. Aku ingin pulang secepat mungkin, menghilang dari semua tatapan itu. Di jalan aku menunduk sepanjang perjalanan. Matahari mulai tenggelam di balik genting rumah, tapi panasnya masih terasa di pipiku. Aku masih mendengar gema suara Bu Yuliana di telinga. Sekolah bukan tempat menunggu belas kasihan. Sesampainya di rumah, ibu menyambutku dengan senyum letih. "Kamu kelihatan capek, Nduk. Ada apa di sekolah?" Aku hanya menggeleng, lalu masuk kamar tanpa menjawab. Aku duduk di tepi ranjang, membuka surat itu sekali lagi, dan kali ini aku tidak bisa menahan air mata. "Kalau sekolah cuma buat yang mampu," bisikku pelan. "Lalu di mana tempat untuk anak seperti aku?" Aku tidak tahu, tapi malam itu aku merasa dunia mulai tidak berpihak lagi. Hari itu udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Langit masih kelabu dan embun menempel di daun-daun pisang di pinggir jalan. Aku berjalan lebih lambat dari biasanya. Langkahku berat, seolah setiap langkah membawaku lebih dekat pada sesuatu yang ingin kuhindari. Sejak semalam aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Yuliana terus terngiang di kepala. Sekolah swasta bukan tempat menunggu belas kasihan. Setiap kali aku memejamkan mata, suara itu terdengar lagi, mengiris pelan di dalam pikiranku. Aku tahu hari ini tidak akan mudah. Surat peringatan itu sudah kuberikan pada ibu semalam.
Ia hanya terdiam lama, lalu menatapku dengan mata basah. Maaf, Nduk. Ibu janji. Minggu depan ibu usahakan ya. Sekarang masih kurang sedikit. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu. Minggu depan pun belum tentu cukup. Setibanya di sekolah, halaman masih sepi. Hanya ada beberapa guru yang sedang berdiri di depan ruang piket. Dan di antara mereka, Bu Yuliana. Ia berdiri tegak dengan map coklat di tangan, wajahnya tegas seperti biasa. Saat matanya bertemu denganku, langkahku langsung berhenti. Ada sesuatu di tatapan itu, dingin, tapi juga seperti sudah menungguku. Rani, panggilnya pelan tapi tajam. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Ke ruang guru sebentar. Aku mengikuti di belakangnya tanpa suara. Sepatu pantofelnya mengetuk lantai dengan irama yang teratur. Tapi setiap ketukan terasa seperti pukulan di dada. Di dalam ruang guru, udara lebih dingin. Aroma kopi hitam bercampur dengan wangi kapur tulis. Bu Yuliana duduk di kursi paling depan, membuka mapnya, dan mengeluarkan satu lembar kertas. Aku tahu kertas itu, daftar tunggakan siswa. Ini sudah bulan ketiga, Rani, katanya datar. Kamu sudah tahu akibatnya kalau tidak segera membayar? Aku menggeleng pelan. Sekolah bisa menonaktifkan namamu sementara dari daftar kehadiran. Kamu paham maksudnya? Aku menunduk. Paham, Bu, tapi Bu saya sedang berusaha. Kami cuma butuh waktu sedikit lagi. Ia menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. Kamu pikir guru-guru di sini digaji dari udara, Rani? Atau listrik kelas dibayar dengan doa? Aku terdiam. Ingin menjawab, tapi tak ada kata yang cukup aman. Kedisiplinan itu penting, lanjutnya. Kalau dari sekarang kamu dibiarkan menunggak, nanti kamu terbiasa menunda kewajiban. Dunia luar tidak akan maklum hanya karena alasan kasihan. Kata-katanya mungkin benar, tapi nadanya seperti cambuk. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang sudah menggenang. Bu, saya bukan mau lari dari tanggung jawab, kataku pelan, hampir berbisik. Saya cuma belum sanggup sekarang. Bu Yuliana menatapku tajam, seolah kalimatku tak berarti. Kalau begitu, sampai kamu bisa bayar, kamu akan tetap jadi perhatian saya. Terus, jangan coba-coba menghindar. Aku mengangguk. Iya, Bu. Ketika keluar dari ruang guru, mataku terasa panas. Udara pagi yang dingin justru membuat dadaku semakin sesak. Beberapa siswa lewat di lorong, dan aku bisa merasakan pandangan mereka menyelidik. Ada yang berbisik, ada yang menatap cepat lalu berpaling. Aku pura-pura tidak peduli. Di kelas, Winda menghampiri dengan wajah cemas. Ran, aku dengar tadi kamu dipanggil Bu Yuliana. Kenapa? Aku hanya tersenyum kaku. Nggak apa-apa, cuma diingatkan soal administrasi aja. Winda menatapku lama, seolah tahu aku berbohong. Tapi ia tidak memaksa. Mungkin karena ia tahu, kadang yang paling menyakitkan bukan teguran keras, tapi rasa malu yang tidak bisa diceritakan. Hari itu terasa panjang sekali. Setiap kali pintu kelas terbuka, aku takut melihat Bu Yuliana datang lagi. Saat pelajaran berlangsung pun, pikiranku melayang. Aku tidak lagi mendengar suara guru di depan kelas. Yang ada hanya suara di kepalaku sendiri. Kalau aku dikeluarkan, apa yang akan terjadi pada ibu? Bagaimana kalau aku tidak bisa sekolah lagi? Ketika bel pulang berbunyi, aku menunggu sampai semua teman pergi duluan. Aku tidak ingin keluar bersamaan dengan mereka. Aku takut mendengar bisikan atau tatapan yang tidak ku kehendaki. Langit sore tampak oranye. Indah sebenarnya. Tapi entah kenapa hari itu warnanya terasa menyakitkan. Sesampainya di rumah, ibu sudah menungguku di dapur, menggoreng pisang. Rani, katanya lembut, ibu udah coba pinjam ke Bu Nur tetangga, tapi belum dikasih. Katanya tunggu laku jualan dulu. Aku tersenyum kecil. Enggak apa-apa, Bu, aku ngerti. Aku memeluknya sebentar lalu berlari ke kamar. Begitu pintu tertutup, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tahu dunia orang dewasa kejam, tapi aku tidak pernah menyangka. Kekejaman itu bisa dimulai dari ruang guru di sekolahku sendiri. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa sesuatu yang buruk akan segera datang. Senin pagi, langit tampak cerah, tapi udara terasa lebih panas dari biasanya. Burung-burung beterbangan di sekitar lapangan sekolah, dan dari kejauhan terdengar suara peluit tanda, semua siswa harus segera berkumpul untuk upacara bendera. Aku berjalan pelan menuju lapangan dengan kepala tertunduk. Seragamku sudah kusetrika semalam, tapi entah kenapa tetap terlihat kusut. Di dalam dada, jantungku berdetak cepat. Bukan karena terlambat, tapi karena firasat buruk yang tak mau pergi sejak subuh tadi. Barisan mulai terbentuk. Suara langkah sepatu berbaris di atas tanah yang sedikit berdebu. Di depan, tiang bendera menjulang tegak dengan bendera merah putih yang masih dilipat rapi. Semua tampak biasa, tapi suasana di kepalaku kacau.
Bu Yuliana berdiri di depan barisan guru, memegang clipboard berwarna biru. Matanya menyapu satu persatu barisan siswa. Dan ketika pandangannya berhenti padaku, jantungku terasa seperti terhenti sesaat. Aku berusaha berpura-pura fokus pada barisan di depanku, tapi perasaan itu terus menghantui. Ia tahu sesuatu, dan ia sedang menunggu waktu untuk bertindak. Suara kepala sekolah terdengar dari pengeras suara, membuka upacara seperti biasa. Marilah kita tingkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai pelajar yang baik. Kata-kata itu melayang di udara, tapi bagiku terdengar jauh dan kabur. Aku bahkan tidak menyadari kalau peluit tanda pengibaran bendera sudah dibunyikan. Semua siswa memberi hormat. Bendera mulai ditarik perlahan ke atas. Suaranya berderit halus diiringi lagu Indonesia Raya. Namun saat bait terakhir dinyanyikan, tiba-tiba suara keras memecah kesunyian itu. Rani Putri Pradana, maju ke depan. Aku tertegun. Kepalaku langsung terangkat, menatap ke arah sumber suara itu. Bu Yuliana berdiri tegak di depan barisan, wajahnya tanpa ekspresi. "Sekarang Rani ke depan," katanya lagi, kali ini lebih tegas. Semua mata menoleh ke arahku. Dada terasa sesak, kakiku kaku, tapi entah bagaimana aku memaksa melangkah maju. Suara bisik-bisik mulai terdengar di sekitar barisan. Aku berdiri di depan lapangan, tepat di bawah tiang bendera. Panas matahari menampar wajahku, membuat peluh muncul di dahi. Bu Yuliana melangkah mendekat. "Saudari Rani," katanya lantang, cukup keras untuk terdengar oleh semua yang hadir. "Sudah 3 bulan tidak membayar SPP. Apa kamu pikir sekolah ini tempat bermain?" Aku menunduk menahan napas. "Tidak, Bu," jawabku pelan. "Kalau begitu kamu berdiri di sini, di samping tiang bendera, sampai upacara selesai. Anggap ini pelajaran agar kamu tahu arti tanggung jawab." Sejenak lapangan hening. Beberapa teman di barisan belakang saling berpandangan. Ada yang terkejut, ada yang menutup mulutnya. Tapi tidak ada yang berani bicara. Aku berdiri diam di samping tiang bendera. Matahari semakin tinggi. Lagu-lagu wajib berkumandang. Aku berusaha fokus, tapi kepalaku mulai berdenyut. Keringat membasahi pelipis, mengalir ke pipi, lalu jatuh ke tanah. Seragamku mulai basah. Sesekali aku mendengar tawa kecil dari barisan belakang. Mungkin ada yang menganggap ini lucu, hukuman untuk murid miskin yang dianggap tidak disiplin. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit terasa seperti jam. Aku menatap ke atas. Bendera merah putih berkibar lembut di langit biru. Aneh, di tengah rasa malu dan panas yang membakar kulit, aku masih merasa sedih. Karena aku mencintai sekolah ini. Aku datang ke sini bukan untuk dikasihani, tapi untuk belajar. Namun di saat itu, semua yang kulakukan, semua usahaku, seolah tidak berarti apa-apa dibanding satu hal. Uang. Suara kepala sekolah kembali terdengar dari pengeras suara, menutup upacara. Aku mulai merasa pusing. Pandangan mataku berputar. Napasku pendek, dada terasa sesak. Aku mencoba menahan diri. Aku tidak mau pingsan di depan semua orang. Tidak mau memberi alasan bagi siapapun untuk menertawakan aku lagi. Tapi panasnya matahari dan rasa malu yang menghantam dadaku terlalu kuat. Langkahku goyah. Dunia terasa kabur. Aku mendengar suara teriakan samar. Seseorang berlari ke arahku. Lalu semuanya gelap. Sebelum aku kehilangan kesadaran sepenuhnya, yang terakhir aku lihat adalah bendera merah putih yang berkibar pelan di atas kepalaku. Dan di dalam kepalaku, hanya ada satu pertanyaan yang berputar. Apakah harga seorang murid hanya diukur dari selembar bukti pembayaran? Suara di sekitarku terdengar samar. Awalnya seperti dengungan lebah di kejauhan, lalu perlahan berubah menjadi teriakan-teriakan panik. Tubuhku terasa ringan, seperti melayang di udara. Aku tidak tahu apakah aku masih berdiri atau sudah jatuh. Dunia tampak berputar, dan cahaya matahari menembus kelopak mataku seperti pisau panas. Aku berusaha membuka mata, tapi pandanganku buram. Semua terlihat seperti bayangan yang bergerak cepat. Seragam coklat guru, warna merah putih bendera, dan wajah-wajah murid yang tampak cemas. Seseorang berteriak, "Bu, Rani pingsan, Bu." Lalu langkah kaki berlari, tergesa. Ada suara lain, lebih tajam, yang kuingat betul milik Bu Yuliana. "Cepat, bawa ke UKS." Setelah itu, semuanya menghilang dalam keheningan. Ketika aku sadar, yang pertama kali kurasakan adalah aroma obat gosok dan kain basah di dahiku. Suara kipas angin berderit pelan di langit-langit. Pandanganku masih kabur, tapi aku tahu aku sedang berbaring di tempat tidur UKS. Aku mencoba mengangkat kepala, tapi tubuhku lemah. "Rani," suara itu pelan tapi bergetar.
Aku menoleh dan melihat ibu duduk di samping ranjang, matanya sembab, wajahnya basah oleh air mata. Suaraku serak. Kok ibu di sini? Ia menggenggam tanganku erat. Guru sekolah yang nelpon, katanya kamu pingsan di upacara. Ya Allah, Ndok. Kamu kenapa? Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir, tapi rasanya sia-sia. Ia sudah tahu segalanya hanya dari wajahku yang pucat dan tangan yang gemetar. Seseorang membuka pintu UKS. Bu Sinta masuk, membawa segelas air putih. Rani, minum dulu ya. Pelan-pelan aja. Aku menurut. Setelah menatapku sebentar, Bu Sinta menatap ibu dengan raut bingung. Bu, saya juga kaget. Tadi Bu Yuliana yang memerintahkan Rani berdiri di bawah tiang bendera. Katanya untuk memberi pelajaran. Tapi saya nggak nyangka bakal begini. Ibu menatap kosong. Memberi pelajaran? Suaranya bergetar. Dengan cara mempermalukan anak saya di depan sekolah. Bu Sinta menunduk tak menjawab. Suasana hening beberapa detik. Yang terdengar hanya dengung kipas dan suara detak jam dinding. Aku memejamkan mata. Kata-kata ibu menggema di kepalaku. Mempermalukan, mungkin benar. Aku memang dipermalukan. Tapi bagian yang paling sakit bukan karena aku jatuh pingsan, melainkan karena semua itu dilakukan atas nama pendidikan. Beberapa jam kemudian, aku sudah bisa duduk. Ibu masih di sampingku, sementara beberapa teman datang diam-diam menjenguk. Ran, maaf ya, kata Winda lirih. Aku nggak berani bantu tadi. Semua orang diam, takut sama Bu Yuliana. Aku tersenyum lemah. Enggak apa-apa. Aku juga nggak nyalahin siapa-siapa. Winda menunduk, lalu pelan-pelan pergi. Tapi sebelum keluar, ia berbisik. Tadi ada yang rekam Ran. Teman kelas sebelah. Videonya udah diunggah ke TikTok. Aku menatapnya terkejut. Video? Iya, katanya udah banyak yang lihat. Hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Aku tidak tahu harus merasa takut atau lega. Takut karena semua orang akan tahu aku dihukum karena belum bayar SPP. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam diriku yang berharap, mungkin dengan video itu, orang-orang akhirnya tahu bahwa aku tidak salah. Ibu terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Ia menatap lantai, lalu berkata pelan, "Kalau itu benar, sekolah nggak bisa diam. Ibu nggak akan biarin mereka memperlakukan kamu kayak gitu lagi." Aku menatap wajah ibu yang tegas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ada sesuatu di sana yang berbeda, bukan hanya kesedihan, tapi juga keberanian yang mulai tumbuh dari luka. Sore hari, kami diizinkan pulang. Aku masih lemas, tapi cukup kuat untuk berjalan. Begitu keluar dari ruang UKS, aku melihat beberapa siswa memperhatikanku. Ada yang pura-pura tidak peduli, tapi jelas-jelas melirik dari ujung mata. Aku berjalan menunduk. Namun saat melewati halaman depan, aku sempat melihat sesuatu di layar ponsel salah satu siswa. Video itu. Diriku berdiri di bawah tiang bendera, tubuhku gemetar, wajahku tertunduk. Dan kemudian detik ketika aku jatuh. Suara mereka terdengar pelan, seperti bisikan yang menyayat. Kasian banget. Tapi ya salah siapa, nggak bayar SPP. Gurunya sih keterlaluan juga. Aku tak berhenti. Aku terus berjalan sampai gerbang sekolah, menggandeng tangan ibu. Matahari sore menyorot punggung kami, dan di belakangku aku bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata yang entah simpati, entah sekadar penasaran. Di luar pagar sekolah, aku berhenti sebentar, menatap langit. Ada perasaan aneh yang muncul, campuran malu, sakit hati, dan entah apa. Tapi di antara semua rasa itu, muncul satu hal yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Keinginan untuk melawan. Aku tidak tahu bagaimana, atau kapan. Tapi aku tahu satu hal. Kejadian tadi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tidak untukku, dan tidak untuk siapapun yang pernah diperlakukan seperti aku. Mereka pikir aku akan diam, tapi mungkin kali ini aku harus bicara. Pagi itu, suasana sekolah tak lagi sama. Begitu aku melangkah masuk gerbang, bisikan-bisikan langsung terdengar dari segala arah. Ada yang berusaha berbisik pelan, tapi jelas sekali kata video dan pingsan meluncur dari bibir mereka. Aku menarik napas panjang, mencoba menatap ke depan. Tapi setiap langkah terasa berat. Langit Surabaya yang biasanya cerah, mendadak tampak redup, seolah ikut menyerap kegelisahanku. Beberapa teman menyapaku dengan senyum kaku. Ada juga yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal sedang menonton ulang rekaman kejadian kemarin. Aku tahu, wajahku kini bukan hanya jadi perbincangan sekolah, tapi juga dunia luar. Di ruang guru, suasana lebih panas lagi. Aku sempat mendengar dari Bu Sinta. Kepala sekolah memanggil Bu Yuliana pagi-pagi sekali. Katanya, pihak yayasan sudah menegur keras karena video itu viral
dan mendapat banyak komentar pedas. Media lokal bahkan sudah mulai memberitakan. Judul-judulnya menohok. Siswi SMK di Jawa Timur pingsan setelah dihukum guru karena belum bayar SPP. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sebagian diriku merasa malu, tapi ada bagian lain yang justru lega karena kebenaran akhirnya terlihat oleh banyak orang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Saat aku duduk di kelas, Bu Yuliana masuk dengan wajah tegang. Biasanya ia akan langsung berbicara dengan nada tinggi, tapi kali ini ia diam cukup lama. Tatapannya menyapu ruangan lalu berhenti padaku. "Rani," katanya datar, "ikut saya ke ruang kepala sekolah." Seluruh kelas langsung hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri saat berdiri. Langkahku terasa berat, tapi aku tetap mengikuti beliau keluar. Di ruang kepala sekolah, udara terasa sesak. Pak Hadi, kepala sekolah, duduk dengan ekspresi lelah. Di sampingnya ada seorang pria berjas abu-abu, entah dari yayasan atau dinas pendidikan. Ibu juga ada di sana, wajahnya tegas dan tak lagi menunduk seperti biasanya. Pak Hadi membuka pembicaraan dengan nada hati-hati. "Rani, kami ingin dengar langsung dari kamu. Kejadian kemarin itu benar seperti di video?" Aku menelan ludah. "Iya, Pak. Saya disuruh berdiri di bawah tiang bendera karena belum bayar SPP. Lama-lama saya pusing, terus pingsan." Bu Yuliana segera memotong. "Tapi itu bukan hukuman berat, Pak. Saya hanya ingin memberi pelajaran agar dia bertanggung jawab." "Semua murid lain juga tahu bayar SPP itu kewajiban." Ibu langsung menatap tajam. "Tanggung jawab? Anak saya bukan pencuri, Bu. Dia cuma belum bayar. Bukan berarti pantas dipermalukan di depan sekolah." Ruangan mendadak hening. Bu Yuliana terlihat gelisah, tapi tetap mencoba membela diri. "Saya juga punya tekanan, Bu. Sekolah menuntut kelengkapan administrasi. Tiap bulan guru diingatkan terus. Kalau murid nggak bayar yang ditanya justru kami, para guru." Kata-kata itu menggema di kepalaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Yuliana bukan sekadar sosok keras dan kejam, tapi juga seseorang yang terjebak sistem yang sama kejamnya. Namun tetap saja, itu tidak membuat perbuatannya benar. Pak Hadi menghela napas panjang. "Kita akan rapatkan ini, Bu Yuliana. Sementara Anda tidak diperkenankan mengajar sampai ada keputusan dari yayasan." Wajah Bu Yuliana memucat. Ia menunduk tanpa berkata apa-apa, lalu perlahan keluar dari ruangan. Sepeninggalnya, Pak Hadi menatapku lembut. "Rani, kamu istirahat dulu. Jangan takut. Sekolah sedang mencari jalan terbaik supaya masalah ini tidak berlarut." Ibu menatapnya dingin. "Saya cuma minta satu hal, Pak. Jangan sampai ada anak lain yang ngalamin hal seperti anak saya." Kami pun keluar dari ruang kepala sekolah. Di koridor, aku melihat beberapa guru menatap dari kejauhan. Ada yang iba, ada yang hanya ingin tahu. Aku tidak peduli. Di luar angin sore berembus lembut. Aku menatap bendera merah putih yang berkibar pelan di halaman sekolah. Tiang yang kemarin menjadi saksi saat tubuhku nyaris tumbang. Aku masih bisa merasakan panas matahari di kulitku. Teringat detik-detik sebelum semuanya gelap. Tapi kini, di dadaku tumbuh sesuatu yang berbeda, keberanian. Malamnya, aku membuka ponsel dan melihat ratusan notifikasi. Komentar netizen bermunculan. Sebagian besar mendukung, sebagian menyalahkan. Kasihan anaknya. Gurunya keterlaluan. Tapi bayar SPP juga harusnya disiplin dong. Aku menatap semua komentar itu lama. Kemudian, tanpa berpikir panjang, aku menulis sesuatu di akun pribadiku. Saya bukan mencari sensasi. Saya cuma ingin sekolah tidak menjadikan uang sebagai ukuran moral. Kami datang untuk belajar, bukan untuk dihina. Postinganku disebar ribuan kali dalam semalam. Dan tanpa aku sadari, kata-kata sederhana itu mulai menyalakan percikan yang lebih besar dari sekadar video viral. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, suaraku mulai terdengar. Sejak unggahanku malam itu, semuanya berubah lebih cepat dari yang kubayangkan. Dalam 2 hari, nama sekolahku muncul di berbagai portal berita. Wartawan datang silih berganti, berdiri di depan gerbang membawa mikrofon, menunggu komentar dari pihak sekolah. Beberapa murid diam-diam merekam, sebagian berfoto dan menertawakannya. Tapi bagiku, semua itu terasa seperti badai yang tak bisa kuhentikan. Di media sosial, wajahku tersebar di mana-mana. Diunggah ulang, diberi teks, ditafsirkan ulang oleh orang yang bahkan tak kukenal. Ada yang menyebutku korban sistem pendidikan yang bobrok. Ada juga yang menulis sinis, cuma belum bayar SPP aja segitu dramanya. Aku membaca semua komentar itu dengan perasaan campur aduk. Sakit? Iya. Tapi juga bangga. Karena akhirnya banyak orang mulai bicara tentang hal yang selama ini dianggap sepele.
betapa kejamnya dunia pendidikan terhadap mereka yang miskin. Pagi itu, suasana sekolah benar-benar kacau. Guru-guru tampak tegang, murid-murid dilarang menggunakan ponsel saat jam pelajaran. Kepala sekolah dipanggil ke dinas, dan rumor beredar bahwa yayasan sedang mempertimbangkan sanksi berat untuk Bu Yuliana. Bu Sinta menemuiku diam-diam di perpustakaan. Wajahnya cemas. "Rani, kamu tahu nggak? Sekarang semua guru disuruh hati-hati bicara. Banyak yang takut diwawancara media." Aku menatapnya pelan. "Saya nggak bermaksud bikin masalah, Bu. Saya cuman nggak mau diam lagi." Bu Sinta tersenyum getir. "Saya tahu. Dan kamu berani, Rani. Tapi dunia nggak selalu berpihak pada yang benar." Kalimat itu menancap dalam benakku. Dan memang benar. Karena sore harinya, aku mulai menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu puas bikin sekolah malu? Hapus semua postinganmu sebelum terlambat. Jangan sok jadi pahlawan. Kamu cuma murid gagal bayar." Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Entah siapa yang mengirimnya. Mungkin murid, mungkin guru, mungkin orang-orang yang merasa aku sudah melangkahi batas. Namun yang membuatku benar-benar takut adalah pesan terakhir. "Hati-hati besok di sekolah. Ada yang mau ngasih pelajaran buat kamu." Malam itu aku tak bisa tidur. Ibu mencoba menenangkanku, tapi aku tahu ia juga takut. "Kalau mereka ganggu kamu, ibu nggak akan diam," katanya. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku tahu. Masalah ini sudah lebih besar dari sekadar guru dan murid. Ini sudah menyentuh harga diri sekolah, bahkan sistem di atasnya. Keesokan paginya, saat aku tiba di sekolah, suasana terasa tegang. Beberapa siswa menatapku tajam, sebagian lagi cepat-cepat berpaling. Aku mencoba menatap ke depan, berpura-pura tidak peduli, tapi dadaku berdebar kencang. Di depan ruang OSIS, aku melihat 3 siswa laki-laki berdiri sambil berbisik. Salah satunya menatapku lama, lalu berkata pelan tapi tajam, "Ini dia si korban viral. Hebat ya, bikin sekolah masuk berita." Aku diam. "Mau bikin video lagi biar lebih terkenal?" Ejek yang lain sambil tertawa kecil. Aku tidak menanggapi. Tapi tiba-tiba seseorang menarik tasku dengan keras. "Hei, jawab dong!" Atau pingsan lagi kayak kemarin. Tas itu hampir jatuh. Aku menoleh cepat, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, suara keras terdengar dari belakang. "Cukup!" Ternyata Bu Sinta. Wajahnya marah, nadanya tegas. "Kalian bertiga ikut saya ke ruang BK sekarang juga." Mereka terdiam, saling pandang, lalu pergi dengan wajah kesal. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran antara amarah dan kelelahan. Bu Sinta menghampiriku. "Kamu nggak apa-apa?" Aku menggeleng pelan. "Saya cuma capek, Bu. Siang itu aku pulang lebih cepat." Tapi belum sempat sampai rumah, notifikasi ponselku kembali meledak. Ternyata, akun berita besar membagikan postinganku dengan judul "Suara Rani, siswi SMK di Jawa Timur mengguncang dunia pendidikan." Aku menatap layar lama sekali. Ada ribuan komentar dukungan kali ini. Guru-guru dari berbagai daerah menuliskan pesan. Kami juga tertekan dengan sistem yang menuntut uang lebih dari kemanusiaan. Mahasiswa, orang tua, bahkan pejabat ikut berbicara. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Aku merasa suaraku bergema, menembus dinding sekolah, menyentuh hati banyak orang. Tapi di balik itu, aku juga sadar, badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena setiap kali kebenaran mulai terdengar, pasti ada pihak yang ingin membungkamnya. Malamnya, saat ibu menutup gorden jendela, ia berbisik pelan. "Rani, apa kamu siap kalau ini belum berakhir?" Aku menatap langit gelap di luar, mendengar suara angin menampar genting, lalu menjawab lirih, "Aku nggak tahu, Bu. Tapi kalau diam aja artinya kalah. Aku nggak mau kalah lagi." Suara itu sudah terlanjur keluar, dan aku tahu setelah ini, tidak ada jalan untuk mundur. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit Surabaya mendung, seolah tahu sesuatu buruk akan terjadi. Sejak pagi, suasana sekolah dijaga ketat. Pihak yayasan datang, bersama beberapa pejabat dari Dinas Pendidikan dan wartawan yang menunggu di luar pagar. Semua orang menatap ke satu arah, ke ruang rapat guru, tempat di mana nasib Bu Yuliana, dan mungkin juga aku akan diputuskan. Aku duduk di bangku panjang depan ruang OSIS, menggenggam ujung roku yang sedikit basah oleh keringat. Bu Sinta mendekat pelan. "Kamu yakin mau ikut rapat itu, Rani? Kamu bisa aja nunggu di luar." Aku menggeleng. "Saya harus dengar sendiri, Bu. Kalau saya nggak datang, nanti cerita mereka yang jadi kebenaran." Pukul 10 tepat, kami masuk ke ruang rapat.
Ada 8 orang duduk melingkar, kepala sekolah, pihak yayasan, 2 perwakilan dinas, dan tentu saja Bu Yuliana, yang tampak pucat tapi tetap menjaga postur dinginnya. Ibu duduk di sampingku, menatap lurus ke depan dengan wajah tanpa senyum. Pak Hadi membuka rapat dengan nada berat. Kita semua tahu alasan pertemuan ini. Kasus yang menimpa Ananda Rani sudah meluas dan menimbulkan dampak besar. Kami harus menyelesaikannya dengan adil. Suasana langsung menegang. Bu Yuliana menunduk sebentar, lalu mulai bicara. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Rani. Saya hanya menjalankan disiplin. Tapi saya akui saya khilaf. Mungkin caranya yang salah. Aku menatapnya lama. Ada kejujuran di sana, tapi juga bayangan ketakutan. Ibu menatapnya tajam. Khilaf, Bu. Anak saya hampir kehilangan nyawa di bawah panas matahari. Dan semua itu karena apa? Karena uang. Bu Yuliana tertunduk. Saya juga ditekan, Bu. Kalau murid-murid nggak bayar, kami guru kena teguran. Kadang dipotong gaji. Sekolah ini swasta, kami hidup dari SPP. Kata-kata itu membuat ruangan mendadak hening. Aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Marah, iya, tapi juga kasihan. Karena aku sadar, bukan hanya aku yang jadi korban sistem ini. Seorang perwakilan dari Dinas Pendidikan bicara kemudian. Saya sudah meninjau kasus ini. Tindakan Bu Yuliana jelas melanggar etika. Tapi di sisi lain, tekanan finansial di sekolah swasta memang nyata. Ini bukan hanya kesalahan personal, tapi masalah struktural. Kata struktural itu terdengar asing, tapi aku mengerti maksudnya. Kesalahan yang lebih besar dari sekadar satu orang. Pak Hadi menatapku lembut. Rani, kamu ingin mengatakan sesuatu sebelum keputusan kami? Aku menarik napas panjang. Tanganku gemetar, tapi suaraku keluar jernih. Saya cuma mau bilang, saya datang ke sekolah bukan buat jadi beban. Saya mau ingin belajar, Bu. Saya tahu Ibu Yuliana salah. Tapi saya juga tahu, bukan cuma dia yang salah. Kalau sistemnya baik, nggak akan ada guru yang tega menghukum karena uang. Semua orang diam. Bu Sinta menatapku dengan mata berkaca. Bu Yuliana menunduk dalam. Dan untuk pertama kalinya aku melihat air matanya jatuh. Beberapa menit kemudian, keputusan dibacakan. Bu Yuliana dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik guru dan dinonaktifkan sementara. Tapi lebih dari itu, yayasan berjanji akan mengubah kebijakan pembayaran SPP dan menyediakan program bantuan bagi siswa kurang mampu. Namun, bukan keputusan itu yang membuatku menangis. Yang membuatku benar-benar luluh adalah ketika Bu Yuliana berdiri dan menatapku dengan suara bergetar. Maafkan saya, Rani. Saya terlalu sibuk menuruti aturan, sampai lupa kalau tugas saya seharusnya menjaga manusia, bukan menilai dari uangnya. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Karena terkadang, maaf yang paling tulus tidak butuh banyak kata. Siang itu media sudah menunggu di luar pagar. Wartawan mengerumuni ibu menanyakan pendapatnya. Tapi ibunya hanya menjawab singkat, kami tidak mencari sensasi. Kami hanya ingin anak-anak bisa belajar tanpa takut dipermalukan. Aku berdiri di sampingnya, melihat bendera di halaman berkibar pelan tertiup angin. Tiang itu masih sama. Tempat aku dulu hampir tumbang. Tapi kini, aku berdiri di depannya bukan sebagai korban, melainkan saksi perubahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa semua luka itu tidak sia-sia. Malamnya, aku menulis satu kalimat di catatan pribadiku. Terkadang, untuk membuat orang mendengar, kau harus berani jatuh dulu. Aku menatap layar lama sekali, lalu menutup ponsel dengan senyum kecil. Besok mungkin semua ini masih akan dibicarakan orang. Tapi aku tak lagi takut, karena kini aku tahu suaraku punya arti. Mereka dulu membuatku berdiri di bawah tiang bendera sebagai hukuman. Tapi sekarang aku berdiri di bawahnya sebagai tanda bahwa aku tidak pernah menyerah. Sudah 2 minggu berlalu sejak rapat besar itu, tapi bayangannya masih menempel di kepalaku. Sekolah menjadi lebih tenang di luar, tapi aku tahu, di dalam hati banyak orang, badai belum benar-benar reda. Bu Yuliana sudah tidak terlihat di sekolah. Katanya ia sedang mengikuti pembinaan di Dinas Pendidikan. Banyak guru tampak berhati-hati sekarang. Tak ada lagi yang berani menghukum murid di depan umum, apalagi mempermalukan. Namun di balik perubahan itu, muncul bisikan-bisikan baru yang tak kalah menusuk. Katanya gara-gara Rani, guru dipecat. Sekarang sekolah diawasi terus, repot banget. Kasihan sih, tapi kayaknya Rani terlalu lebay. Setiap kali mendengarnya, dadaku terasa sesak. Aku tidak menyesal bicara. Tapi ternyata kebenaran memang tidak selalu membawa tenang. Kadang, ia datang dengan harga yang lebih berat dari yang bisa kau bayangkan. Suatu pagi,
Aku mendapati selembar surat di lokerku. Kertasnya dilipat rapi, tanpa nama pengirim. Aku membuka pelan, dan di dalamnya hanya ada satu kalimat. Terima kasih Rani, karena kamu adikku sekarang bisa sekolah tanpa takut diusir. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Hurufnya tidak kukenal, tapi pesannya menembus hatiku. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, aku merasa lega. Mungkin benar, perjuangan tidak selalu membuatmu disukai. Tapi setidaknya ia memberi arti bagi orang lain. Di rumah, hidup kami juga mulai berubah. Ibu mulai menerima lebih banyak pesanan gorengan. Banyak orang yang datang, sekadar membeli sambil bilang, saya dukung perjuangan Mbak Rani. Beberapa lembaga sosial bahkan menawarkan bantuan biaya sekolah. Tapi ibu menolak sebagian besar. Kami tidak mau dikasihani, katanya. Kami cuma ingin kesempatan yang adil. Aku tahu ibu lelah, tapi aku juga tahu. Sekarang matanya tidak lagi dipenuhi rasa takut seperti dulu. Ia berjalan lebih tegak, berbicara lebih berani. Mungkin keberanian itu menular. Suatu sore Bu Sinta datang ke rumah. Ia membawa sepiring kue dan senyum hangat seperti biasa. Rani, sekolah lagi heboh, katanya sambil duduk di teras. Dinas mau bikin program baru, beasiswa untuk siswa kurang mampu. Namanya program Inspirasi Rani. Aku terpaku. Apa? Namanya pakai namaku? Bu Sinta tertawa kecil. Ya, karena kisahmu jadi pemicu perubahan. Kamu tahu nggak? Banyak sekolah lain juga mulai meniru. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir begitu saja. Tapi kali ini bukan karena sedih. Rasanya seperti beban besar di dadaku perlahan luruh. Digantikan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Malamnya, aku menatap bintang di langit sambil memegang ponselku. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku Bu Yuliana. Terima kasih sudah membuka mataku. Aku masih belajar memperbaiki diri. Semoga kamu terus jadi cahaya untuk orang lain. Aku menatap pesan itu lama, lalu menulis balasan singkat. Terima kasih, Bu. Saya juga belajar banyak dari semuanya. Dan kali ini, aku benar-benar tersenyum tulus. Namun seperti yang sering orang bilang, kebenaran tidak berhenti di satu titik. Beberapa wartawan mulai datang lagi, menanyakan apakah aku mau berbicara di seminar pendidikan. Ada juga teman yang ingin menulis kisahku menjadi buku. Aku tidak langsung menjawab. Aku masih butuh waktu, tapi jauh di dalam hati aku tahu. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah seorang murid yang dipermalukan. Beberapa hari kemudian, aku berjalan sendirian melewati halaman sekolah. Langit biru cerah, bendera merah putih berkibar tenang. Aku berhenti di bawah tiang bendera itu. Tempat di mana dulu aku hampir kehilangan kesadaranku, tapi juga tempat di mana aku menemukan keberanianku. Aku menatap ke atas dan tersenyum. Tiang itu kini bukan simbol hukuman, tapi saksi dari perubahan. Mungkin inilah harga dari sebuah kebenaran, gumamku pelan. Kadang menyakitkan, tapi selalu layak diperjuangkan. Sore itu, aku pulang dengan langkah ringan. Aku tahu perjalanan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi berjalan dengan rasa takut. Aku berjalan dengan rasa percaya. Karena dari satu luka kecil, kadang lahir kekuatan besar, yang bahkan dunia tak sangka bisa datang dari seorang siswi biasa. Sudah berbulan-bulan sejak hari ketika semuanya berubah. Sekolah yang dulu terasa sesak kini berbeda. Suasana lebih tenang, guru-guru lebih ramah, dan murid-murid seperti memiliki keberanian baru untuk bicara. Tak ada lagi hukuman berdiri di bawah panas matahari. Tak ada lagi ancaman karena belum bayar SPP. Bahkan halaman sekolah kini dipenuhi mural warna-warni hasil karya siswa. Salah satunya bergambar seorang siswi berdiri di bawah tiang bendera dengan tangan terangkat ke langit. Di bawahnya tertulis, keberanian kecil bisa mengubah banyak hal. Setiap kali aku melewati mural itu, dadaku terasa hangat. Bukan karena bangga, tapi karena aku tahu, luka yang dulu hampir menghancurkanku kini menjadi alasan banyak orang untuk belajar berempati. Hari itu, aku kembali berdiri di halaman sekolah. Langit cerah, angin berhembus lembut. Bu Sinta berdiri di sampingku, memegang daftar siswa penerima beasiswa Inspirasi Rani. Ada 10 nama baru yang kini bisa melanjutkan sekolah tanpa takut diusir. Aku ingin kamu yang menyerahkan langsung surat beasiswanya, kata Bu Sinta sambil tersenyum. Aku melangkah maju, menatap wajah-wajah muda yang penuh harapan. Beberapa dari mereka menatapku dengan kagum, sebagian lagi dengan rasa penasaran. Aku tersenyum dan berkata pelan, aku bukan pahlawan. Aku hanya seseorang yang pernah takut, lalu memilih untuk tidak diam. Mereka tersenyum balik. Dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa masa laluku benar-benar menemukan artinya. Setelah acara selesai, aku berjalan melewati taman sekolah yang baru ditanami bunga. Langkahku berhenti di depan tiang bendera, tempat di mana semua kisah ini dimulai. Kini, tiang itu berdiri di tengah taman kecil dengan bangku kayu dan papan bertuliskan. Tempat ini menjadi simbol harapan dan perubahan. Aku duduk di bangku itu, menatap langit yang biru, bayangan masa lalu berkelebat pelan di benakku. Suara Bu Yuliana yang keras, panas matahari di wajahku, teman-teman yang diam, lalu semua keberanian yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Semuanya kini terasa jauh, tapi tak pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar dari Bu Sinta. Bu Yuliana akan kembali mengajar, tapi bukan di sekolah kami. Ia kini ditempatkan di sekolah terpencil di daerah lain. Namun dalam surat yang ia kirim ke pihak sekolah, ia menulis, "Saya belajar banyak dari kesalahan saya. Terima kasih karena memberi saya kesempatan untuk berubah." Aku membaca surat itu dengan senyum kecil. Mungkin begitulah hidup. Tidak ada yang benar-benar jahat atau benar-benar baik. Kita semua sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Hari kelulusan tiba. Semua siswa mengenakan seragam putih abu-abu untuk terakhir kalinya. Ibu datang, duduk di deretan kursi tamu paling depan. Wajahnya berseri, matanya berbinar meski masih tampak lelah. Ketika namaku dipanggil sebagai salah satu siswa berprestasi dalam bidang sosial, aku hampir tak percaya. Aku berjalan ke atas panggung, menerima piagam dari kepala sekolah baru yang menggantikan Bu Yuliana. Sorak tepuk tangan bergema di aula. Tapi yang paling kuingat adalah pandangan ibu. Penuh bangga, penuh cinta, penuh keyakinan. Semua perjuangan, semua air mata, semua luka, terasa terbayar lunas di momen itu. Setelah acara selesai, aku berdiri di luar aula, menatap halaman yang kini rindang. Langit tampak lebih biru, bendera berkibar lebih tenang. Mungkin bukan langit yang berubah, tapi aku. Dulu, aku takut bersuara. Dulu, aku berpikir bahwa diam adalah cara bertahan. Tapi kini aku tahu, kadang, satu suara kecil bisa menggerakkan gunung yang besar. Aku menutup mata sejenak dan berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, untuk keberanian, untuk luka, untuk semua pelajaran yang kau beri. Lalu aku tersenyum. Aku tidak tahu apa yang menanti di masa depan, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku akan terus berjalan. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan bahwa kebenaran, sekecil apapun, selalu layak diperjuangkan. Dan di bawah langit Jawa Timur yang hangat itu, seorang siswi bernama Rani menutup bab kisahnya. Bukan dengan air mata, tapi dengan harapan. Karena dari satu hukuman yang tidak adil, lahirlah perubahan besar yang mengajarkan banyak orang arti kemanusiaan.